1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hayya nabda al-muhadarah fi hadzal yaum bi qiraati suratil Fatihah. Mari kita buka kuliah kita pada hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Qira'atus Shalih Al-Fatihah. Syukran katsir ala qiraatikum wa hayya nastamir al-muhadarah fi usulil fiqh. Ya, kita teruskan materi kita tentang usul fikih. Sebelumnya saya bagi kelas ini menjadi 12 kelompok atau berapa kelompok ya. Jadi kita bagi 12, dimulai di bagian 7, sumber-sumber hukum Islam. Di namanya bab ya, bab ke-7 sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati, sumber-sumber hukum yang tidak disepakati. Ini kita diskusikan. Maka dua kelompok, kita buat dua kelompok. Pertama kelompok hukum Islam, sumber hukum Islam yang disepakati. Yang kedua kelompok sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Kelompok ketiga lafadz am. Kelompok ketiga lafadz am dan lafadz khos. Kelompok keempat lafadz hakikat majas dan lafadz yang jelas penunjukannya. Kelompok kelima lafadz yang tidak jelas penunjukannya. Kelompok 6 lafadz muratif dan lafadz musyarak. 7 metode istinbat ulama Hanafiyah. 8 metode istinbat jumhur ulama. 9 ta'arudul adillah. 10 nasah mansukh. 11 revitalisasi istihad. 12 maqasid syariah. Jadi mulai di bab ke-7. Bab ke-7 sumber-sumber hukum Islam itu ya. Dimulai dari situ. Ini agar jadi di situ dan disiapkan untuk presentasi yang terbaik ya. Anda tinggal membaca, mempelajari, mempresentasikan. Mau buat PPT silakan, tidak usah buat PPT juga silakan. Tidak ada, karena asumsinya di kelas sudah punya buku semua. Jadi tidak perlu repot-repot ya untuk buat PPT. Tapi kalau Anda ingin lebih keren pakai PPT, saya tidak melarang dan itu lebih baik. Nah ini,
pelajaran di ilmu usul fikih beda dengan fikih. Kalau fikih soal yang dasar ya. Nah, kalau ini sudah metode penalaran hukum Islam. Jadi metode penggalian hukum Islam, bagaimana caranya? Kemarin sudah saya sampaikan di kelas ya, ilmu tentang bagaimana cara bagaimana cara untuk menggali hukum Islam. Itu pakai usul fikih. Kalau di halaman 5 disebutkan al-ilmu bil qawaid wal buhusil lati tawassalu biha ila istifadatil ahkam asyariyah al-amaliyah al-mutasabi min adilliyah at-tafsiriyah. Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang digunakan untuk menggali hukum syar'i yang bersifat amal yang dicari dari dalil terperinci. Sudah agak lebih ke praktis. Nah, kalau yang di Tajuddin As-Subki dalam kitab Hasya Al-Banani beliau mengatakan usul fiqh wa dalailul fiqh al-ismaliyah. Halaman 4 paling bawah itu. Al-fiqhu dalailul asmillah, ini keliru ya. Yang benar adalah dalailul fiqh al-ismaliyah. Nah, dalil-dalil fikih yang masih global, Al-Quran global, Sunnah global, hadis global, ini namanya usul fikih. Tetapi kalau menggunakan definisi Abdul Wahab Khalaf, tadi ilmu tentang kaidah-kaidah, ilmu tentang kaidah-kaidah untuk menggali hukum syar'i yang bersifat amal, ini sudah lebih praktis, bukan hanya dalil yang global, tapi bagaimana ada kaidah-kaidah yang bisa digunakan untuk untuk menggali hukum Islam. Kalau wabil ihtisab, kalau kita ngambil mudahnya, apa itu ilmu usul fikih? Ilmu usul fikih adalah ilmu tentang metode penggalian hukum Islam, metode istinbat hukum Islam. Nah, ini namanya ilmu usul fikih. Dianggap berhasil usul fikih ketika teori-teori kaidah-kaidah dalam usul fikih itu bisa dipraktekkan dalam penggalian hukum Islam. Ini berarti sukses. Sama dengan sukses kita mempelajari fikih kalau kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tahu apa itu toharo, kemudian kita tahu wudhu, kita tahu sholat, kita tahu puasa, zakat, kok dipraktekkan, ini berarti berhasil target, karena targetnya memang itu. Nah, berhasilnya usul fikih bisa dipraktekkan dalam penggalian hukum Islam. Silahkan nanti pembahasan lebih detail dibaca di bagian awal ya tentang usul fikih, dan juga di sini juga ada tambahan apa perbedaannya dengan qawaid al-fiqhiyah. Saya kira cukup dulu, mohon disimak dengan baik. Kurang lebihnya demikian. Hayanah takdim al-muhadarah fi hadal yaum bi qiraati suratul Asr. Mari kita tutup kuliah kita dengan pembacaan surat Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran katsira wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.